sebuah jurnal dengan judul Dampak Kurangnya Nutrisi pada Ibu Hamil Terhadap Risiko Stunting pada Bayi yang Dilahirkan. Di sini ada nama jurnal. Nama jurnal dari sebuah judul tersebut adalah Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, volume dan halaman volume 14 01 2023 161 sampai 170. Tahun diterbitkan tahun 2023, nama penulisnya yaitu Nasria Suryo Ediono. Berikut gambar jurnal yang akan saya review. Itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kurang nutrisi pada ibu hamil terhadap risiko stunting bayi yang dilahirkan. Lalu ada subjek penelitian yaitu jurnal-jurnal yang membahas status gizi ibu hamil dan kaitannya dengan kejadian stunting pada anak. Kemudian ada metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian. Yang pertama, penelitian berupa telaah literatur atau literatur review. Yang kedua, data diambil dari 24 jurnal internasional dan nasional yang relevan, khususnya yang berasal dari PubMed dan NCBI. Yang ketiga, jurnal-jurnal dipilih berdasarkan rentang waktu 2016 sampai 2022. Yang keempat, fokus pada hubungan antara status gizi ibu hamil dan stunting pada bayi. Selanjutnya itu ada definisi operasional variabel dependen, yaitu risiko stunting pada bayi yang dilahirkan akibat kurangnya nutrisi ibu hamil. Lalu ada cara dan alat ukur variabel dependen, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara literatur review dari 35 jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional, dari jurnal PubMed dan NCBI tentang status gizi ibu hamil dan stunting, dan yang diambil sebagai literatur adalah sebanyak 24 jurnal. Kemudian ada definisi operasional independen, yaitu asupan nutrisi ibu hamil termasuk mikronutrien dan makronutrien yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Adapun langkah penelitiannya yaitu 1. Melakukan pengumpulan 30 jurnal dari PubMed dan NCBI. Yang kedua, seleksi 24 jurnal yang relevan dengan tema gizi ibu hamil dan stunting. Yang ketiga, menganalisis isi jurnal untuk mengidentifikasi hubungan antara status gizi ibu hamil dan risiko stunting. Hasil penelitiannya yaitu 1. Menurut Suparyasa, status gizi ibu hamil sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan janin. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan metabolisme dan pertumbuhan sel janin. Yang kedua, kebutuhan gizi selama hamil meningkat 2-3 kali dibandingkan wanita tidak hamil. Ketiga, menurut Kemenkes Republik Indonesia, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR memiliki risiko tinggi mengalami stunting karena pertumbuhan awal yang terhambat. Yang keempat, faktor risiko meliputi anemia, kurang zat besi, zinc, dan pola makan tidak sehat. Selanjutnya, hasil penelitian berikutnya yaitu studi oleh Dewi menunjukkan bahwa ukuran lingkar kepala ibu berkorelasi dengan status gizi dan perkembangan otak janin yang berdampak pada kecerdasan dan pertumbuhan anak. Dan yang terakhir, menurut UNICEF, ketahanan pangan dan akses terhadap makanan bergizi sangat menentukan status gizi ibu hamil. Suplementasi zat besi terbukti menurunkan prevalensi anemia dan stunting. Adapun kekuatan penelitian dari jurnal tersebut yaitu menggunakan sumber jurnal internasional dan jurnal nasional yang relevan dan terkini. Kedua, menyajikan data prevalensi dan faktor risiko secara komprehensif. Yang ketiga, memberikan gambaran menyeluruh untuk pemangku kepentingan kesehatan terkait pentingnya gizi ibu hamil. Lalu, ada juga kelemahan penelitiannya, yaitu tidak dilakukan penelitian lapangan langsung hanya berdasarkan literatur review.
Kedua, ketergantungan pada jurnal dengan metodologi yang bervariasi sehingga hasil sintesis bersifat umum dan tidak spesifik pada populasi tertentu. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu asupan gizi pada ibu hamil berdampak pada kesehatan ibu dan pertumbuhan janin yang dikandungnya. Selama hamil, kebutuhan gizi meningkat 2-3 kali dibandingkan pada wanita tidak hamil. Masalah gizi yang terjadi pada ibu hamil berpengaruh terhadap pertumbuhan janin di dalam kandungan. Bayi yang dilahirkan dapat terjadi kelahiran dengan BBL dan gizi kurang yang dapat memicu terjadinya stunting pada anak. Sekian dari hasil review jurnal saya. Terima kasih.